Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Sejumlah kritik pun muncul, baik dari warga Jawa Timur hingga tenaga medis. Seperti apa sikap pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjawab kritik tersebut? Sudah bergabung dari luar studio Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak di Surabaya. Halo, selamat malam Pak Wagub. Selamat malam. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah kalau saya mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan selalu sehat Pak. Pak Wagub, ini dengan kondisi seperti ini, Surabaya, maksud kami Jawa Timur, ini ranking 1, apa yang sebenarnya menjadi problematika Pemprov Jawa Timur dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 di Jawa Timur? Ya, kita tentunya menyadari bahwa provinsi ini harus berjalan berseiring dengan kabupaten kota berjalan berseiring dengan pemerintah desa misalnya ya. Jadi kan perbedaan antara wali kota dengan bupati, kalau wali kota itu ya camat, ya lurah itu memang PNS, ASN. Sedangkan kalau di kabupaten, bupati, camatnya memang PNS, tapi ada desa itu dipilih langsung lah oleh masyarakat. Nah, ini tentunya punya tingkat otonomi sendiri-sendiri yang perlu diselaraskan. Nah, kami melihat tapi sebenarnya sejauh ini progres itu ada dari sisi sistem. Tetapi hasilnya inilah yang masih belum menunjukkan apa yang kita harapkan. Artinya angka-angka ini masih pada tren yang meningkat. Saya di sini ada kita ada angka-angka harian yang kita pantau ya. Jadi saya terus memantau angka-angka harian itu di mana kita masih grafiknya itu masih fluktuatif, kadang turun, tapi dengan angka yang relatif tinggi belum menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten. Tapi kalau ini dibelah datanya, memang angka-angka yang konsisten di level itu adalah di terutamanya wilayah Sidoarjo, Gresik dan Surabaya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa Pak Presiden kemarin selain menyampaikan kepada 38 bupati wali kota, 99 rumah sakit rujukan dalam video conference dari Gerahadi, tetapi juga menekankan khusus untuk Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini perlu ada effort ekstra lagi gitu, karena memang dapat dikatakan hampir 3/4 ya, hampir ya, di bawah 3/4, tapi mendekati itu memang dari sini, baik itu kasus maupun angka kematian. Pak Wagub, ini kan Anda tadi bicara soal komunikasi antara Pemprov Jatim dengan kepala daerah, baik wali kota maupun bupati dan juga perangkatnya. Ini juga muncul misalnya pada tanggal 8 Juni lalu, Pangdam 5 Brawijaya menyebut bahwa komunikasi antara Pemprov Jatim dengan bupati dan wali kota tidak berjalan dengan baik sehingga aturan mengenai pencegahan COVID-19 menjadi tidak ideal. Sebenarnya seperti apa yang ideal? Kemudian apakah betul komunikasi ini tidak terbangun dengan baik di sana? Saya percaya pada penilaian Pak Pangdam, artinya bahwa kalau dikatakan ada kekurangan dalam komunikasi, kita bukan berbicara benar atau enggak, tapi langkah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki. Jadi inilah yang kami lihat gitu ya, sebagai contoh ya, saya ini pegang di depan saya data dari Surabaya misalnya ya. Di Surabaya ini sudah menerapkan konsep yang namanya Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini dari 1.360 RW yang terdata itu 1.340 itu sudah saya ulangi ya, maaf. Jadi dari total ada jumlah RW 1.360, ada 1.340 kampung wani. Itu data yang kami dapat dari Pemkot Surabaya. Dan ini menunjukkan bahwa saya bisa pegang data ini, artinya ini adalah suatu komunikasi yang terus kita tingkatkan dengan masing-masing pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur, termasuk juga di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Selain kritik mengenai komunikasi dengan pemerintah daerah, kritik juga datang ini mengenai hal-hal yang terkait dengan tenaga medis soal menangani pasien COVID-19. Apa yang saat ini sudah diupayakan oleh Pemprov Jatim mengenai hal ini? Termasuk misalnya soal penyediaan ventilator. Ya, kalau kita bicara penyediaan ventilator, memang waktu video conference dengan Presiden dari 99 rumah sakit rujukan, masih ada harapan bahwa rumah sakit rujukan itu idealnya memiliki ventilator yang khusus untuk menangani pasien COVID-19 di beberapa. Tetapi kalau kita lihat secara total sebenarnya
sejak awal terjadi pandemi sampai hari ini peningkatan kapasitas ventilator sudah antara 6 sampai 7 kali lipat minimal. Saya rasa bahkan sudah bertambah lagi di luar dari angka yang kami observasi tadi. Jadi tetapi tantangan kita begini sekarang, kalau kita mau lihat tingkat angka yang terjadi di Jawa Timur, ini sudah pada fase di mana kita harus mengatakan kepada publik bahwa kapasitas untuk kuratif terhadap pasien yang kondisi berat ini memang terbatas. Ya. Nah inilah sebabnya kita perlu semakin kencang. Pak Presiden menyatakan, tolong Bupati, Wali Kota, jangan kemudian semangat new normal ini bisa diimplementasikan dengan kurang tepat. Artinya, jangan kemudian semua sektor seakan-akan harus dibuka bersamaan. Tolong dilihat urgensinya. Sebagai contoh misalnya Pak Presiden pergi ke Banyuwangi untuk melihat pariwisata. Kenapa? Karena memang pariwisata tulang punggung bagi Banyuwangi. Tapi bagaimana mungkin dengan kabupaten kota yang lain? Mungkin belum tentu pariwisata itu tulang punggung. Betul ya, urgent banget sekarang. Tapi kalau itu sampai dibuka, itu kemudian akan tetap menimbulkan potensi kerumunan yang membahayakan dalam konteks penyebaran COVID. Nah ini saat ini kan dari 38 kabupaten kota yang masuk zona merah ini sebenarnya 13. Sisanya ini antara orange, kuning ya. Dan oleh karena itu memang diharapkan yang kuning jangan jadi orange, yang orange jangan jadi merah gitu. Harusnya kebalikannya. Nah, jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak begitu urgent di tengah masyarakat, ini arahan Pak Presiden, itu kita buka, tapi resikonya terlalu tinggi. Nah inilah yang kemudian perlu segera ditindaklanjuti dengan review. Nah ini sebagai contoh lagi-lagi saya ingin sampaikan data misalnya di Surabaya. Dia memantau betul, ini data GRES ya, jadi dari tanggal sampai 25, dia dipantau sampai tanggal 25 misalnya, ini setiap tempat dari mulai sekolah misalnya, pendidikan. Ya, kepatuhannya di angka 98% menurut data. 1097 lokasi dipantau dari tanggal 16 sampai 25 Juni. Kemudian di tempat kerja pemerintah dari 16 sampai 25 Juni 53 titik dipantau. Kepatuhan pemberi kerja sekitar 95%. Kemudian di tempat kerja swasta kepatuhan 96,5% di 84 titik pantauan. Kemudian di rumah ibadah 205 titik pantauan, kepatuhan sekitar 88,97%. Ya, artinya agak lebih rendah dibandingkan tempat kerja. Kemudian di tempat fasilitas umum sekitar 99% di 32 titik. Kemudian juga untuk rumah makan, restoran, kafe, warung. Nah ini kepatuhan pemilik usaha hanya 69,7%. Ini yang perlu digenjot. Ya, artinya bagaimana kemudian kepatuhannya bisa ditingkatkan. Pengunjungnya lebih nggak patuh lagi, 66,26% yang patuh. Nah ini 187 titik yang dipantau. Kemudian di toko-toko swalayan angkanya sekitar 80%. Tapi pengunjungnya yang patuh malah lebih banyak 84%. Gitu. Jadi ini dipantau di 160 titik toko. Nah ini pasar rakyat nih juga penting ya. 62 titik dipantau, kepatuhan 90%. Untuk pengelola, pedagang 100% sebenarnya menggunakan masker, jaga jarak. Pengunjung sekitar 92. Nah ini data ini hasil pantauan yang tentu tetap kita verifikasi karena kita juga ikut melihat liputan-liputan di pasar di mana kita masih melihat pengunjung itu masih ada juga yang belum begitu menerapkan. Nah ini dikombinasikan antara titik-titik itu, titik-titik rawan, ya itu butuh pengawasan personil. Maka ada istilah transisi new normal. Sebenarnya maksudnya transisi itu artinya new normal yang dikawal, diawasi oleh TNI, di mana Pak Panglima turun sendiri waktu itu ke sini, diawasi oleh Polri, di mana saat itu Pak Kapolri juga bersama Pak Panglima turun. Nah ini adalah transisi. Kalau melihat pesan Pak Presiden seperti itu, artinya transisi ini masih harus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan kawalannya. Gitu. Jadi, tapi di satu sisi lain juga membangun tadi yang kami sampaikan mengenai kampung tangguh. Kampung tangguh itu bukan keren-kerenan nama saja, tetapi artinya setiap idealnya sebenarnya setiap kampung tangguh punya tempat untuk isolasi. Ya, kalau di Sidoarjo mereka targetkan satu desa ada 2 tempat isolasi. Jadi kalau ada warganya yang di rapid test reaktif, itu bisa sebenarnya ditampung di situ dulu sambil menunggu hasil swab misalnya. Kemudian maksudnya lumbung pangan, kalau ada warganya yang harus isolasi mandiri karena masih menunggu hasil atau dia adalah kontak erat, itu kemudian dia harus ada gotong royong di antara warga untuk saling membantu. Walaupun pemerintah tentu harus hadir gitu. Nah, inilah yang kita sampaikan 2 sisi. Jadi tempat umum dikawal, masyarakat juga punya mekanisme
defense mechanism yang tinggi. Nah, apakah sudah berjalan? Sudah. Apakah membawa hasil? Ini yang kita belum lihat. Sampai hari ini masih trennya itu masih belum menggembirakan. Tetapi angka kematian kemarin misalnya 33, 11 di Sidoarjo itu adalah pasien dalam pengawasan yang sebenarnya hasilnya baru terkonfirmasi kemarin. Gitu. Sebelum-sebelumnya itu mereka sebenarnya sudah mohon izin sudah meninggal tetapi belum terkonfirmasi. Gitu. Jadi angka-angka inilah yang kemudian perlu kita pertimbangkan bahwa ada juga yang diumumkannya itu hari ini tapi kalau melihat epidemiologi sebenarnya terpaparnya itu sebelumnya gitu. Pak Emil, ini kan konsep kampung tangguh ini kan untuk melokalisir pergerakan masyarakat di tempat tertentu ya. Bagaimana dengan masyarakat dari provinsi lain yang hendak masuk ke Jawa Timur? Seketat apa aturan yang diberlakukan Pemprov Jawa Timur mengenai pergerakan orang antar provinsi ini? Karena ini kan juga bisa menjadi berpotensi menularkan COVID-19 di sana. Ya, betul. Kami pahami itu, tapi kami paham bahwa pergerakan antar provinsi juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Dan begini, kalau mikronya saja kita atur, artinya sebenarnya siapapun yang datang itu akan masuk ke dalam satu sistem yang sudah ketat, gitu ya. Karena artinya kan paparan ini terjadi karena satu, tidak jaga jarak, tidak memakai masker, dan tidak melakukan cuci tangan atau sanitasi diri yang baik gitu. Nah, memang di titik-titik perbatasan itu pergerakan antar wilayah itu juga ada syarat hari ini kan. Kalau orang mau terbang itu rapid test dulu, kemanapun dia pergi misalnya. Nah ini hal seperti ini sistem ini sudah berjalan untuk mengantisipasi potensi lintas wilayah yang terjadi antar provinsi. Baik, terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur sudah bergabung bersama CNN Indonesia The World Tonight. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menimbang opsi untuk mengakhiri PSBB transisi